Udah, kalau di full. Baik, Pak Ustadz, sebentar mulai Pak Ustadz ya. Ya, aku udah mulai. Agak HP-nya kalau makan speakernya ya, speaker sama mic-nya dulu mantul ya. Memutuskan audio. Iya, keduanya klik. Nah, suaramu masuk ke sini kok. Udah siap semua? Nggak bisa? Udah aman? Di, di remove itu suaranya juga. Ya, pakai mantap. Bisa? Yang HP kantor udah bisa. Ini udah ini. Ini udah kalau punya Fajar. Ini udah di rumah. Kalau udah di depan, jadi siap yang bisa. Bisa nggak bisa? Oh iya, udah biasa sih sama ini. Ini gitu. Kalau di dirinya sidang nih. Gitu. Di sih. Kena semua ya, kena Fazernya tuh. Iya, tidak. Iya, ini tanpa video. Iya, pertama video tanpa audio. Videonya nambah.
Diperlebar, nah, udah cukup. Udah, udah, berarti udah siap. Udah aman semua? Udah ya. Assalamualaikum Pak Subur. Waalaikumsalam, Pak Mahmud. Oke. Monggo Eh, jenengan yang buka sidang. oke. Sekali lagi Pak Ustadz, coba cek suara. Sudah siap kita mulai, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen penguji pertama, Dr. Subur Wijaya MPDI, yang semoga senantiasa sehat. Amin. Yang saya banggakan, Saudara Eksaminandus, yang insya Allah hari ini akan mempresentasikan dan mempertahankan judul skripsinya berjudul Analisis Malkosis terhadap ayat larangan judi dalam konteks judi online. Studi Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 219 dan Quran Surat Al-Maidah ayat kelima, surat kelima ayat ke-90 sampai 91, perspektif Tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur, wafat 1393 Hijriah. Sebelum kita memulai rangkaian sidang pada hari ini, mari kita baca Al-Fatihah untuk keberkahan acara kita. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah bi barakati ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله billahi الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, cara yang pertama ya ini presentasi. Saya berikan waktu 15 menit. Eh, Jangan terlalu lama di pembahasan bab 2 dan bab 3, tapi dalam pembahasan bab 4. Waktu dan saya persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya muliakan, yang saya hormati Dewan Penguji pada hari ini, dosen penguji pertama Dr. Subur Wijaya MPDI, dosen penguji kedua Ustadz Kandidat Dr. Mahmud Najahul Ulum MAG. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, marilah ucapkan dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan penguji, dosen penguji yang kami banggakan, yang kami hormati, izinkan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul dengan analisis makosid terhadap ayat larangan judi dalam konteks judi online. Studi Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91, perspektif tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur yang wafat pada tahun 1393. Hmm. Baik Ustaz.
Lanjut ke slide yang selanjutnya, latar belakang masalah. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas fenomena dari digital perjudian. Praktek judi yang dulu kala itu terbatas pada lokasi fisik, kini telah bertransformasi menjadi judi online yang menyusup bebas ke dalam genggaman setiap orang melalui gadgetnya masing-masing. Maka ada pun beberapa poin yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini. Salah satunya ancaman pada generasi muda. Kejahatan judi online ini kini menyasar bahkan di kalangan rentan, yakni anak-anak dan remaja pada usia 10 sampai 16 tahun. Lalu selanjutnya krisis ekonomi. Maka data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memproyeksikan putaran uang judi online ini mencapai 1.200 triliun pada tahun 2025. Dan yang menjadi ironis, 71%-nya ini pelaku berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, poin selanjutnya dari latar belakang masalah ini adalah penyimpangan dari masyarakat. Indonesia ini sebagai populasi muslim yang salah satu terbesar di dunia, menunjukkan angka partisipasi judi yang sangat tinggi. Ini membuktikan adanya kesenjangan antara nilai Al-Quran dengan realitas perilaku umat, khususnya pada saat ini. Lanjut, slide berikutnya, identifikasi dan batasan, lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini saya batasi secara eksklusif pada analisis maqasid syariah dengan fokus utama yakni prinsip hifdzul ird atau menjaga kehormatan. Alasan pemilihan fokus ini adalah karena degradasi martabat akibat jeratan hutang dan stigma sosial merupakan dampak paling nyata yang merusak kehormatan pada pelaku judi online. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pemaknaan ayat-ayat larangan judi jika dilihat oleh tafsir Tahrir wa Tanwir. Lalu yang kedua, bagaimana kontekstualisasi prinsip hidul aid dalam respons daya rusak judi online di Indonesia pada saat ini. Lanjut ke slide berikutnya, kajian pustaka dan gap sekaligus kebaruan penelitian. Dalam menelusuri penelitian yang terdahulu, mayoritas kajian mengenai perjudian ini masih terhenti pada aspek hukum formal, hifdzul mal atau faktor psikologis. Lalu novelty pada penelitian ini terletak pada penekanan terhadap hifdzul ird, menegaskan bahwa pelarangan judi dalam Al-Quran adalah benteng teologis untuk menyelamatkan wibawa dan martabat manusia dari eksistensial di era peradaban digital. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan library research. Sumber data primernya adalah Al-Quran dan kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Lalu metode analisis yang diterapkan adalah analisis isi dengan pendekatan tafsir maqasid. Alurnya dimulai dari penentuan tema, klasifikasi kronologis ayat, kajian munasabah, hingga integrasi antara teks idealis Al-Quran dengan realitas empiris dampak judi online yang ada di Indonesia ini. Lanjut ke slide berikutnya, landasan teori. Yang pertama, anatomi kejahatan terorganisir dari judi online, sekaligus dampak dari judi online itu sendiri. Memasuki bab 2, secara anatomi judi online adalah bentuk modern dari maisir. Yang perlu diwaspadai adalah mekanismenya, caranya, manipulatif yang menggunakan algoritma disebutnya adalah PRNG. Algoritma ini menciptakan ilusi kemenangan melalui dua fase.
Yang pertama adalah hooking phase, yakni tahapan terhadap awal jebakan psikologis di mana sistem dari judi online ini sengaja membuat pemain merasa menang di awal, diberikan bonus yang besar di awal, dan dibuat terpesona sehingga mereka ini ketagihan dan terus kembali bermain. Lalu algoritma yang selanjutnya grind pass, menguras habis seluruh aset pemain saat nalar mereka sudah lumpuh. Inilah perwujudan zaman modern dari perbuatan setan yang bertujuan merusak tatanan mental dan ekonomi manusia secara sistemik. Lanjut ke landasan teori yang kedua, makosidus syariah. Secara teori makosid, saya mengacu pada rekonstruksi Ibnu Asyur yang mendudukan hifdzul ird sebagai hak asasi fundamental yang setara dengan perlindungan jiwa dan harta, kehormatan atau mur'ah, sisi kemuliaan manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Dalam konteks judi, perlindungan ini berfungsi memagari manusia dari degradasi moral dan stigma negatif akibat keterpurukan ekonomi. Lanjut pada bab 3, biografi, mufasir, dan tinjauan kitab tahrir, tafsir tahrir wa tanwir. Bab 3 ini akan membahas sosok Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Beliau adalah ulama pembaharu asal Tunisia dan rektor Universitas Az-Zaituniyah yang dijuluki sebagai Bapak Reformasi Makosid. Kitabnya yang paling fenomenal adalah Tafsir Tahrir wa Tanwir, dirampungkan selama 39 tahun sebagai respons kritis terhadap dominasi tafsirnya. Corak tafsirnya adalah adabi al-ijtimai yang fokus pada perbaikan tatanan masyarakat. Lanjut ke temuan penelitian pada bab 4 ini. Analisis maqasid terhadap ayat larangan judi. Ini adalah inti dari temuan penelitian saya. Yang pertama adalah analisis surah Al-Baqarah ayat 219. Surah ini fasenya tadarruj atau persiapan. Yang pertama dibedah dalam perspektif Ibnu Asyur menggunakan istilah maisir di sini adalah sebuah atau sindiran terhadap ambisi manusia yang ingin mendapatkan harta secara instan tanpa kerja keras. Pada fase ini, pada ayat ini, Al-Quran menggunakan strategi edukasi nalar publik meskipun ayat ini mengakui adanya manfaat semu seperti keuntungan materi sesaat, namun ditegaskan bahwa dosa dan kerusakannya jauh lebih besar. Ismun kabiru wa manafi'u linnas. Di sini berlaku kaidah maqasid pada penafsiran Ibnu Asyur. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa menolak kerusakan harus jauh lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan yang kecil dan sementara. Lalu temuan penelitian yang kedua, analisis Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Kedua fase final di Quran Surah Al-Ma'idah ini, hukum judi naik menjadi pengharaman yang mutlak. Ibnu Asyur menyoroti label rijisun atau najis moral atau kecacatan batin pada perjudian yang dikategorikan sebagai perbuatan setan. Ibnu Asyur membedah ada 4 illah, ada 4 alasan hukum mengapa judi online harus dijauhi secara radikal, ijtinab. Yang pertama adalah menguras harta secara batil. Lalu yang kedua adalah memantik permusuhan dan kebencian. Yang selanjutnya menghalangi dari zikir, lalu melalaikan sholat. Lalu temuan terakhir penelitian ini adalah kontekstualisasi judi online dan hifdzul ird. Terakhir, bagaimana temuan maqasid ini merespons realitas pada hari ini. Puncak dari urgensi pelarangan judi online pada hakikatnya bermuara pada perlindungan kehormatan, hifdzul ird. Dampak kerusakan judi online ini bukan lagi sekadar krisis finansial, melainkan ancaman yang nyata yang menghancurkan benteng pertahanan martabat
wibawa, dan harga diri pada manusia. Syariat melarang keras praktik ini agar masyarakat terhindar dari kehinaan sanksi sosial, jeratan hutang pinjaman online yang merendahkan martabat, serta degradasi moral yang kian parah di era digital ini. Realitas tragis yang runtuhnya harga diri ini dapat dilihat secara nyata pada kasus kriminalitas ekstrim di Boyolali pada tahun 2026. Dalam tragedi ini, seorang pelaku berinisial A di Kecamatan Karanggede nekat merampok dan membunuh seorang anak berusia 6 tahun. Tindakan sadis ini dilakukan semata-mata untuk merampas sepeda motor demi menutupi hutang akibat judi online ini. Peristiwa di Boyolali ini menjadi bukti yang memvalidasi analisis Hifdzul Ilm. Jika seorang sampai pada titik melakukan tindakan kriminal yang ekstrim demi menutupi jeretan judi online, pelaku tidak sekadar kehilangan harta benda dan kebebasan fisik di mata hukum, tetapi secara fundamental telah kehilangan legitimasi moral eksistensinya sebagai manusia yang beradab di tengah masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa larangan judi dalam Al-Quran adalah sebuah rekayasa teologis untuk menjaga harmoni sosial. Realitas judi online di Indonesia saat ini membuktikan bahwa memanipulasi algoritma meruntuhkan hifdzul akal. Jeretan pinjaman online yang ilegal meruntuhkan harta, hifdzul mal. Maka penerapan prinsip hifdzul ilm ini adalah jawaban yang mutlak untuk menyelamatkan martabat kemanusiaan dari kemunduran digital ini. Demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata penulisan dari skripsi saya yang salah, serta mohon arahan dan masukan dari dosen penguji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ihsan Yandus yang telah menjelaskan penelitiannya. Berlanjut ke selanjutnya, yakni sesi penelitian oleh Dewan Uji. Saya dulu atau Pak Ustadz dulu? Pak Ustadz? Monggo Pak Mahmud, di dulu. Oh, iya. Baik, kita mulai dari Jadi sesi striker penelitian. nggak apa-apa Pak Mahmud. Baik, Pak Azhar meneliti terkait judi online. Fokus ke dua ayat, tiga ayat ya. Fokus ke tiga ayat, kemudian perspektif takdir watanir dari Ibnu Asyur. Baik, saya koreksi penulisan ini. Mungkin kita tambahkan juga ya. Kita mulai dari depan. Ini. Di halaman 2 Romawi, kita sudah tidak menggunakan NIRM lagi, NIM. Ini salah. Kemudian penulisan nama dosen menggunakan data yang sesuai dengan dokumen resmi pendidikan. Sauti itu nama lengkapnya ada Ahmadnya. Ahmad Sauti Habibi, LC, MSI. Kemudian Dr. Hamzah setelah penulisan nama masuk ke gelar itu dipisah sama koma. Faza. Seperti ini nih. Sebenarnya kalau masih salah kan ya sebenarnya. Kemudian penulisan gelar SAG itu garis khas nih.
tes titik AG langsung. Jeda, nggak di halaman 3 Romawi. Jadi tanpa jeda. Di sini pakai jeda. Selanjutnya, lembar pernyataan bebas plagiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini istilah Arab, kalimat Arab. Diperhatikan, harus mirip. Jangan cuma dikasih transliterasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga transliterasinya masih belum sempurna. Perbedaan hak sama haknya apa? Hanya tanda matnya saja ini yang dipakai dalam transliterasi. Perlu diperbaiki ini, Faza. Selanjutnya, Alhamdulillah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, ya ini kan ditransliterasikan. Harus mirip. Ditransliterasikan ini harus mirip semuanya. Oke, masuk ke daftar isi. Sekali lagi, ini kalau saya ingetin sekali lagi, ini kesekian kalinya saya menemukan daftar isi, babnya dikasih nomor halaman, nama babnya dikasih nomor halaman juga. Ini sebenarnya buat pasti kenapa seperti ini? Bab satu kan pendahuluan. Kenapa dua-duanya dikasih daftar isi, nomor halaman? Kan cukup satu sebenarnya ini. Bab satu lanjut pendahuluan. Seperti itu, ini seharusnya naik ini. Kenapa dipisahin? Nih, kata pendahuluan, ini seharusnya di sini. Kata landasan teori ini. Setelah kata bab dua, bab satu, setelah itu dikasih nomor halaman. Belum lagi ini spasinya. Spasinya berapa, Pak? Spasi penulisan skripsi itu berapa di buku pedoman? Berapa aturannya di buku pedoman? Penulisan skripsi, aturannya berapa? Ini warna-warni. Udah baca buku pedoman belum? Belum semuanya, Ustaz. Berapa jawabannya? Berarti kan sudah. Ada beberapa yang jadi yang saya bingung aja, Ustaz. Jadi kalau yang menurut saya yakin, saya nggak saya lewatin gitu. Maksudnya, kan saya nanya sudah baca buku pedoman atau belum? Hmm. Ya. Terus jawabannya sudah. Baru beberapa, Ustaz. Nah, kalau katanya spasi dalam penulisan skripsi itu berapa? Belum lihat, Kurang. Ustaz. Belum lihat. Belum lihat. Bagaimana rasanya? Di mana-mana orang kalau mau kerja itu baca dulu juknisnya. Ini harus dibiasakan sama Fazal. Ya cuma tentang skripsi. Nanti kalau Fazal kerja di dunia kerja, misalnya jadi tukang, jadi welder, tukang ini apa, ngelas. Kalau nggak baca juknis kan nggak apa. Jangan dibiasakan seperti ini. Sebelum menulis skripsi, ya buku pedoman itu harus sudah hafal bolak-balik. Harus sudah hafal malah. Harusnya. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi kalau nulis itu. Ini warna-warni nih spasinya. Di bagian pendahuluan bab satu, kemudian di bagian belakangnya di bab dua, jaraknya beda-beda antar barisnya kelihatan. Ini nggak rapi nih dari segi penulisan. Kemudian penulisan tahrir, watanwir di judul ataupun di dalam ini nggak pakai transliterasi. Terus harusnya pakai transliterasi. Harusnya. Pun nama sih. Ini transliterasinya harus diperbaiki semua ini. Nah, lihat nih. Yang benar sih tulisan Ibnu Asyur
Asyur itu pakai stop atau pakai sin? Yang saya lihat pakai short. Pakai stop. Berarti pakai SH, Asyur gitu. Harus konsisten, ya. Baik, Jangan Ustaz. beda-beda. Terus masuk ke abstrak. Ya, sudah lengkap komponennya. Loncat ke bab 1. Saya footnote-nya dulu. Footnote ini di bagian depan ini saya banyak komentar. Paling transliterasinya aja nih. Cuman ini nggak konsisten. Di halaman-halaman selanjutnya masih banyak yang nggak tepat. Contohnya di halaman 17. Halaman 17, nama jurnalnya nggak ada. Halaman 17. Ini banyak. Itu kemudian banyak nih. Nah, ini halaman berapa nih? Berapa? 83, 82. Penulisan nama buku, judul buku, mohon. Judul buku itu harus sendiri. Ya, Hizmat 188, 189, 190, 191. Penulisan sebuah itu harus menurut bukunya, judul bukunya, maksud saya. Itu sendiri. Di bagian ini saja saya lihat, kalau yang lain sudah benar. Perbaiki. Kemudian ada warna, tonnya berbeda. Halaman 97. Menjoroknya juga sama. Paragraf menjoroknya. Terus di halaman 97. Mulai dari sebagai konklusi dari tinjauan historis. Sampai ke belakang. Itu warnanya berbeda. Fontnya. Belum lagi tidak menjorok. Ini harus perbaiki yang seperti ini. Kesalahan-kesalahan remeh. Remeh. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat ke bab satunya. Tanya. Apakah ada berapa jumlah ayat judi totalnya di dalam Al-Quran yang ngomongin tentang judi? Lalu yang ngomongin tentang judi, sedikit yang saya tahu, ada 3 ayat. Jangan sedikit. Kamu sudah dapat data pastinya. Ada daftarnya. Ada daftar ayatnya. Ada, Ustaz. Halaman berapa? Coba kasih tunjuk saya. Daftar ayat-ayat judi di dalam Al-Quran. Daftar keseluruhan ayat Iya. dalam Al-Quran. Ada nggak? Hmm. Harusnya ada di bab 2. Belum ada. Belum ada, Ustaz. Harusnya ada. Itu kan kajian teori. Walaupun saudara hanya memiliki 2 titik ini, tetap harus menyebutkan totalnya ada berapa. Nah, masuk teori sisi. Baik, Ustaz. Kalau saya tanya, kenapa hanya memilih 2 ini? Ayatnya. Karena emang ada beberapa yang lain, tapi ini lebih fokus terhadap maisir itu sendiri, Ustaz. Judi itu sendiri. Yang lain nggak fokus. Masih belum terlalu fokus. Apa ayat yang lain? Yang dibilang nggak fokus. Ini tuh menyebutin Al-Baqarah sama Al-Maidah. Ya, bisa jauh. Nah, dan saudara kalau sudah mendengar 2 judul, itu kuasai betul-betul. Minimal kalau ditanya ayat judul itu ada berapa bisa jawab. Minimal. Itu kan kajian teori. Berarti bab 2 saudara itu belum lengkap berarti. Bab 3-nya juga belum lengkap berarti di sini.
Kalau di sini alasannya karena representasi tahapan pelarangan judi dalam Al-Quran. Jadi nggak hanya dua itu, tahapan pelarangan judi itu. Tapi kenapa di sini yang dibahas hanya dua? Hanya dua titik. Ya, pertanyaan Allah selanjutnya. Ustaz mau nanya nih, betul-betul nih, ke Faza. Faza sebenarnya mau menggunakan analisis makosidu syariah atau mau mengikuti tafsir makosidi. Sebenarnya maunya apa? Hmm, izin menjawab Ustaz. Karena di apa namanya ya? Karena saya ingin meneliti analisis maqasid syariah hanya dan terus tafsir maqasid Ustaz. Jadi Jadi dua-duanya Ustaz. dua-duanya. Kenapa nggak sekalian memunculkan istilah tafsir makosidi saja di depan? Karena kalau tafsir makosidi itu adalah menunjukkan caranya yang harus diikuti. Gitu. Bukan cuma sekedar memakai makosidi syariah sebagai kacamata, tapi itu ada urutan-urutannya. Tafsir makosidi karangan siapa? Tafsir maqasid. Iya, metodologi tafsir makosidi itu kan sama seperti makna cumbaza, ada urut-urutannya yang mesti diikuti. Kalau memang mau menggunakan tafsir makosidi, tapi kalau cuma sekedar menggunakan makosidi syariah sebagai kacamata, ya nggak perlu ngikutin beliau. Makanya usahakannya dengan tegas ya Faza. Faza sebenarnya menjadikan makosidi syariah sebagai pisau analisis saja atau mau mengikuti metodologi tafsir makosidi. Karena di bab 2-nya diungkapkan tafsir makosidi. Saya pikir mau ngikutin langkah-langkah tafsir makosidi, saya pikir. Tapi ternyata enggak, cuma sekedar dijadikan kacamata makosidi syariahnya. Kacamata penelitian, visualisis. Paham nggak nih yang Ustaz bilang? Jadi beda. Kalau cuma sekedar menjadikan makosidi syariah sebagai kacamata pisau analisis, ya nggak perlu sampai diikuti runtutan tafsir makosidi. Dan nggak ada hajat juga sebenarnya nyebutin di bab 2 karena Faza nggak ada sedikit pun menyinggung tafsir makosidi di depan. Gitu. Jadi nggak ngikutin apa namanya prosedur tafsir makosidi yang dicetuskan sama Prof. Abu Mustaqim. Nggak perlu. Kalau memang hanya menjadikan kacamata makosidi syariah, analisis makosidi gitu. Jadi kalau emang tegas pengen ngikutin tafsir makosidi, ya harus konsisten. Ikuti runutannya dengan benar. Gimana cara menerangkan? Cara apa namanya? Cara menafsirkan dengan metode tafsir makosidi. Harus ikutin caranya. Gitu. Baik Ustaz. Jadi bukan cuma sekedar tafsir lalu makosidi digabungkan. Enggak, itu ada runutannya. Coba dibaca. Udah dibuka belum karyanya? Tafsir makosidi karangan Prof. Abdul Mustaqim. Sudah Ustaz. Sudah. Hmm. Sudah diikuti. Kalau emang niatnya mau tafsir makosidi sekalian. Soalnya itu sudah jadi istilah, sudah jadi metode tersendiri. Beda, sudah jadi metode tersendiri. Kayak makna cumbaza. Ada urut-urutannya yang harus diikuti untuk dapat menghasilkan kesimpulan. Rumusan masalah, ini masalahnya bukan masalah. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya Faza ini pengen menganalisis prinsip hifdzul air ya kan terhadap ayat-ayat judi ya kan gitu kan dalam konteks judi online gitu kan analisis prinsip hibdul ilmnya ya kan di dalam tafsir kan gitu kan sebenarnya yang kamu inginkan gitu. Bukan mau mengaplikasikan ini metode tafsir makosidi sebenarnya. Cuman sayangnya apa saya nggak menemukan secara eksplisit itu di bab 4 analisis prinsip hibdul ilm seharusnya ada itu seharusnya ada sebab tersendiri apa bagian tersendiri di bab 4 coba lihat di bab 4 kita lihat. Di bab 4. Kan sebenarnya yang mau Fazil lakukan kan itu kan kamu kan menganalisis prinsip hibdul air itu kan. Jadi yang dimaksud analisis makosidi adalah analisis prinsip hibdul air itu kan.
Yang Fazil maksudkan nggak terungkap nih di sini, cuma ada penafsiran ayat judi dalam Al-Quran. Seharusnya ditambah di sini nomor 3. Analisis prinsip riwayat. Nanti diolah lagi pembahasan di dalam itu biar muncul kalimatnya. Jadi kelihatan prosesnya sebelum ke sebelum mengkontekstualisasikan nih, mengkontekstualisasikan apa ini ayat apa tafsir judi online ya sebelum mengkontekstualisasikan ini ya. Jadi yang dilakukan analisis prinsip riwayatnya itu penafsirannya bukan ke fenomena ini yang apa nih merespon realitas destruktif judi online. Jadi malah analisis Hibdul Irfnya malah ke ini ke fenomena judi online ya, bukan ke ayatnya. Sudah ke ayat kan dulu tadi di PowerPoint bisa harus dimunculin. Itu dimunculin aja nanti diolah aja di urutan dimunculin. Saya lihat udah penafsirannya udah dihubung-hubungkan. Saya lihat di bab 4. Nah sekarang di bab 2 di bab 2 penjelasannya masih sembrono, masih belentang-belentong. Ya. Nah, tinjauan umum tentang judi online. Kemudian B, perspektif makosidus syariah. Cuma ada nomor 1. Gak ada nomor 2, 3, 4, 5-nya. Berarti nomor 1-nya. Kemudian nanti genealogi, pengembangan, tafsir, makosidus. Ini kan sebenarnya masih satu tema kan dengan di atas kan. B, C, masalah ini masih nyambung. Ini urgensi, tafsir, makosidus saja yang B ini. Ini sebenarnya masih satu tema. Seharusnya di dalam satu subbab seharusnya. Tidak dipecah-pecah seperti ini. Kecuali sama puzzle mau diperdalam. Nih, yang B ini ada 1, 2, 3, 4, 5-nya baru dipecah-pecah. Kalau memang cuma singkat isinya seperti ini, digabungkan saja jadi satu subbab. Biar rapi kelihatannya. Jadi satu subbab sendiri ngomongin judi online, teori judi online, satu subbab sendiri ngomongin maksud syariah. Sampai dalam itu malah lebih enak kelihatannya. Kelihatannya pembahasan kamu dalam. Gitu. Daripada dipecah-pecah kayak gini, kelihatannya kayak cetek. Kan cetek. Nggak tajam pembahasannya. Kalau dipecah-pecah kayak gini, di subbab. Digabungkan langsung jadi satu tema apa misalnya. Ininya, nama subnya. Digabung, B, C, D, itu digabung. Dijadikan anak subbab dari yang B. Nanti yang C ini ya tafsir makosidi sendiri. Kalau memang Faza pakai tafsir makosidi. Itu kelihatannya nggak ngikutin tafsir makosidi. Jadi kalau mengungkapkan tafsir Makossidi seolah-olah kamu di sini mau mengikuti metodologi tafsir Makossidi seolah-olah. Nanti di bawah empatnya harus ikuti runutan caranya yang sudah dicetuskan sama Prof. Abdul Musa. Ya, coba diperbaiki ya. Nih di bab 2-nya di apa namanya restruktur, di restruktur ini urutan-urutan sebuah biar rapih. Mulai dari yang umum ke khusus. Mulai dari tema besarmu judi online terus mengkerucut sampai ke ininya apa makosidinya. Terus ada satu bagian yang harus menjelaskan prosedurnya gimana, prosedur analisis makosidi. Itu harus ada di bab 2 itu. Jadi ada pedomannya nanti Faza mau analisis makosidi gimana ini harus ada pedomannya. Nah, untuk membahas analisis makosidi itu, nah itu nanti jadi pertanyaan Faza. Pertanyaan buat Faza sendiri, tanya ke diri sendiri. Ya, kamu mau hanya sekedar menjadikan makosidi sebagai kacamata atau sekalian ngikutin metodologi tafsir makozidi apa dulu sakin nanti pembahasannya di situ caranya mana nih Paham, Ustaz. jadi di bab 2 harus ada prosedur analisis makozidi itu gimana caranya harus ada keterangan itu kamu judul mah jadi awal judul analisis makozidi jadi kamu harus kuat cara kerja analisis makozidi itu gimana tadi kalau bisa jawab. Nah ini juga di istilah al-kulliyatul sittah bisa cari di dalam mana yang menjelaskan apa itu al-kulliyatul sittah nggak nemu. Cuma muncul di nama subbab. Ini halaman berapa itu?
72. Cuma muncul di situ doang. Oh, makanya. Ini apa? Al-Kuliyatus Sittah. Jadi ketika menulis, itu harus memudahkan pembaca. Prinsipnya, Faza. Jangan menganggap pembaca itu sudah sangat paham. Lalu ada istilah-istilah asing, harus dikasih keterangan. Kasih footnote, taruh di bawah apa itu Al-Kuliyatus Sittah. Bedanya sama Ad-Daruratul Khamsah. Gitu. Apa bedanya? Harus itu. Karena Faza di sini. Dan ini sebenarnya ada pertanyaan di sini ya. Jangan sampai ada analisis di bab 2. Bab 2 itu belum waktunya analisis. Lihat, maqasid syariat terhadap penjudian dalam bingkai Al-Kuliyatus Sittah. Ini kayak gini kayak gini nih. Ini nih udah analisis nih kayak gini. Analisis itu hanya di bab 4. Analisis itu. Ya, mentok-mentok di bab 3 nggak boleh banyak. Itu hanya sekedar mendeskripsikan objek penelitian atau masalah. Kalau di bab pertama jangan ada analisis. Semuanya deskriptif sifatnya. Mendeskripsikan teorinya saja sudah nggak usah kemana-mana. Gitu. Jadi seolah-olah ini udah dapat jawaban akhirnya. Udah dapat jawaban nih. Maka itu saja terhadap penjudian dalam bidang Al-Kuliyatus Sittah. Jadi seolah-olah kayak udah dapat jawaban. Seolah-olah. Padahal seharusnya pembahasan makosid terhadap judi itu hanya ada di bab 4 seharusnya. Jadi bab 2 kamu hanya fokus bongkar satu-satu tuh, definisikan secara mendalam. Apa itu judi online? Apa itu makosid syariah? Bagaimana cara kerja analisis analisis makosid dalam takdir itu gimana cara kerjanya? Itu harus ada dari bab ini. Gitu. Caranya malah nggak muncul ini. Caranya. Makanya tadi bingung kan jawab ketika saya tanya ada berapa ayat ayat judi bingung ayat sudah ada kayak kamu di sini bingung dia nggak holistik jadi penelitian yang memang bukan kecil tapi ya harus ada tetap ya. Kemudian di bab 3 ya bagian metode penafsiran itu dia bentuk gitu. Bagian metode penafsiran ya, kalau mau apa ya mendeskripsikan sebuah karya tafsir kan ada 3 hal yang wajib disebutkan apa aja terkait metode metode penulisan tafsirnya kan ada 3 hal yang wajib disampaikan di halaman 91. Kalau kita ngomongin produk tafsir metode penulisan sebuah produk tafsir itu ada 3 hal yang harus disebut. Yang pertama Metodenya, ya metode apa mencakup 3 hal metode tahlili dengan corak itu birroi, apa masuk kategori apa metode apa nih? metode ayat ayat dengan ayat, Ustaz. Kalau kita ngomongin metode penafsiran kita ngomongin masodir bagaimana cara dia mengambil dari sumber itu masuk kategorinya apa tafsir bil atau tafsir bil maksud atau tafsir bil isyarah. Kalau dari segi metode pembahasannya apa jawabannya apa kalau Metode ya, pembahasannya bang berarti apa ada apa tahlili muqarrar, muqarrar ada apa lagi maudhu'i, maudhu'i terus ijmali. Terus kalau dari segi lawan tafsir corak kecenderungan apa jawabannya berarti corak birroi, apa birroi. biro itu masodir sumber itu bagaimana seorang mufasir mengambil sumber-sumber penafsirannya itu metode sumber. Kalau ini kecenderungan mufasirnya dalam menjelaskannya itu lebih ke arah mana itu yang disebut dengan lawan tafsir corak tafsir. Nah fazal di penjelasan ini kecampur baur ya keterangannya yang seharusnya corak yang seharusnya metode sumber maksudnya lebih sebutnya kecenderungan jangan ya kecenderungan itu bahasa
lain dari lawan tafsir. Kecenderungan tafsir itu corak. Dia lebih cenderung menerangkan tafsirnya ke arah fikih. Berarti coraknya fikih. Fikih. Dia lebih cenderung menjelaskan ayat-ayatnya ke arah tasawuf. Ya udah berarti Sufi. nah, dan seterusnya. Jadi beda itu. Ya, kalau ngomongin produk tafsir selalu ngomongin tiga hal ini. Apa metode sumbernya? Apa maksudnya? Apakah Rawi, tafsir bin Rawi, masuk kategorinya tafsir bin Maksud atau tafsir bin Isyari? Gitu. Dan sebagainya tiga hal itu. Jadi selalu bolak balik ya. Lihat di paragraf di halaman 92, di sini dari ini klasifikasikan memiliki kecenderungan. Tuh. Ya. Jangan pakai kata kecenderungan. Di bawahnya. Adapun dari perspektif corak, nah corak itu kecenderungan. Corak itu. Ini sudah jelas di fase. Jadi kalau ngomongin produk sih tiga hal itu. Ngomongin produk tafsir. Produk ya ingat ya produk. Jadi gak jauh-jauh dari itu. Kalau kamu mendeskripsikan karya tafsir ini harus ngomongin tiga hal itu. Dia gimana metode sumbernya, gimana metode penulisan, bagaimana kecenderungannya, ke anak mana. Lihat itu input, proses, output ya. Metode input, metode proses, sama metode output. Harus tepat. Nah, selanjutnya, nih, sekarang masuk ke ini, ke metodologi. Ke metodologi dan akhir dari bab satu. Jenis. Nah, ini usah tegas sekali lagi. Ya. Bedakan jenis, pendekatan, metode analisis, metode pengumpulan data. Kalau jenis itu ada dua, penelitian pustaka atau penelitian lapangan, library research atau field research. Itu jawabannya kalau jenis penelitian. Nah, istilah kualitatif, kuantitatif itu biasanya muncul di pendekatan. Biasanya. Ini di depan kalau muncul. Jadi sini menyebutkan library research sih, memang. Cuma kebalik istilahnya ini. Harusnya penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif. Jadi istilah-istilah deskriptif itu sifat penelitiannya. Jangan kebalik pada Baik Ustaz. sumber data, metode analisis, metode analisisnya konten analisis. Oke. Ini kayak dia kurang, metodologinya apa ya? Oh iya, apa yang kurang pada di pembahasan metodologi penelitian? Kalau pada ketika baca buku pedoman, ada 5 rukun yang wajib disebutkan di pembahasan metodologi penelitian. Apa 5 rukun itu? Yang pertama jenis Jenis, terus, pendekatan, terus, sumber terus, data, teknik analisis, satu lagi apa? teknik penyajian, Yang apa? teknik penyajian. Bukan. Hmm. Yang wajib disebut satu lagi kurang ini. Apakah udah baca buku Doma? Satu lagi ini apa? Ayo, kamu udah ada sumbernya. Sebelum analisis ngapain? Kamu udah ada sumber data nih. Sebelum analisis ngapain berarti? Mengumpulkan. Hmm. Teknik pengumpulan datanya nggak disebutkan sama Fajar di sini. Makanya Fajar kalau sebelum dibaca buku pedoman gimana mau analisis belum dikumpulin datanya. Nah, ini pasti cuma ngebutin tugas disebutin cara ngumpulin datanya gimana. Tiba-tiba langsung analisis. Gimana mau analisis mau belum kumpul? Nah, ada pun teknik penyajian data, kemudian teknik validasi data atau langkah-langkah penelitian itu bagus jika disebutkan. Tapi kalaupun
nggak disebutkan minimal 5 itu harus tersebut di pembahasan metode penelitian. Yang terakhir di kajian sepaham, tolong diurut. Nah, dari yang paling baru ke yang paling lama. Ini tahun 2020 ada yang bilang. Kemudian ini mengajukan perbedaan sama persamaan yang penelitian itu. Ini mungkin seharusnya ada itu. Jadi setiap menyebutkan, mendisplay satu penelitian, Faza sebutkan perbedaannya sama penelitianmu apa. Sehingga nanti jelas posisi penelitianmu sama penelitian orang itu apa. Dan ingat skripsi yang diambil, skripsi tafsir ya terutama. Ya Faza, Baik ini masih Ustaz. banyak yang perlu diperbaiki. Ya. Masih banyak yang kurang, harus ditambah. Ya. Kemudian, ya barangkali itu aja dari saya. Ya, capek juga mungkin. Jadi, ya. Eh, tolong diperbaiki sesuai arahan yang sudah saya sampaikan. Eh, saya kembalikan kepada moderator, kepada pemimpin sidang. Baik, terima kasih kepada saudara penguji. Saya kemudian masuk sesi selanjutnya, yakni pengujian oleh Dewan Penguji, dosen penguji pertama kepada Pak Dr. Subur Wijaya, MPDI, waktu dan tempat kami siap. Monggo Pak Subur. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Aman Pak, jelas. Sudah. Suaranya jelas. Terima kasih, Ustaz Dr. Mahmud MAG, Daraf M. Faza Ilham Muas, yang hari ini telah disidangkan dari skripsi saudara yang membahas tentang judi online dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ayat 219 di Quran Surah Al-Baqarah dan Al-Ma'idah 99:1. Tadi telah banyak dikupas, dibahas, didalami oleh Ustadz Mahmud dari skripsi saudara. Saya akan menambahkan ya untuk memperkuat dan hasilnya lebih baik dari skripsi ini. Coba saudara lihat ya di halaman pertama latar belakang. Di halaman pertama latar belakang itu harusnya di paragraf pertama itu mencantumkan referensi, menandakan kan bahwasanya di paragraf awal itu Anda sudah ada referensi. Saya sepakat tadi, setelah saya membaca secara keseluruhan dari awal hingga akhir, itu banyak sekali penulisan yang tidak sesuai kaidah pedoman, ya, terutama penulisan footnote, ya, penulisan eh, apa yang perlu ditransliterasikan, itu banyak sekali, ya, yang tidak menggunakan kaidah di dalam pedoman penulisan kita, sehingga ya membacanya juga agak rancu dalam hal ini. Terus kemudian eh, nanti tadi telah dijelaskan ya oleh Ustadz Mahmud. Saya ingin memperdalam, antum menganalisis
judi online ini dengan analisis makosidi. Iya, Maza. Iya Ustaz. Terus menggunakan Ibnu Asyur atau pemikirannya Ibnu Asyur. Makosidi Ibnu Asyur. Akan tetapi nanti ya, kamu mengklaim kebaruannya itu di dalam makosidi atau eh, makosidi itu hanya hifdzul ardi, hifdzul ir, ya, fokus utama. Pertanyaan saya, ya, apa, ya, pengertian makosidi menurut Ibnu Asyur? Makosid menurut Ibnu Asyur adalah makna dan hikmah yang dipancarkan oleh syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Ini mencakup tujuan umum, sifat-sifat syariat, serta makna hukum yang tersirat maupun tersurat dalam berbagai buku. Seperti itu. Ya, itu di dalam halaman berapa? Ada nggak? Dalam halaman 49. Ustaz. 49. Ya. Nah, di dalam penelitian kamu itu kan menggunakan analisis makosid. Akan tetapi fokus kamu adalah hanya pada hifdzul ird. Ya, kalau kamu mengesampingkan hifdzun, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul nasl, ya, yang lima yang lain, sudah saja kamu tidak perlu menggunakan analisis makosid. Ya, hilangkan saja analisis makosidnya, terus rubah skripsi kamu. Tidak perlu ada makosidi. Ya, itu tawaran yang pertama. Ini substantif. Nanti ada pertanyaan ulang lagi. Ya, ini catat ini. Kalau kamu ternyata fokus di dalam membahas itu menggunakan eh, hanya fokusnya hifdzul irj, ya, itu kamu buang analisis makosid, kemudian kamu eh, buang semua kajian tentang makosid, tapi kamu fokus ke dalamnya. Karena kamu mengesampingkan hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzun nasl. Nanti ada eh, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kamu ya menganggap hifdzul ird itu menjadi fokus utama dalam kerangka atau problem judi online?
Karena izin menjawab Ustadz, karena ketika orang melakukan judi online, maka sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam skripsi saya, Ustadz, akan turun murahnya, akan turun harga dirinya. Yang yang saya contohkan dalam apa namanya berita, yang saya contohkan dalam berita pada tadi kasus kriminalitas seperti itu, Ustaz. Sekarang gini, jika inti larangan judi adalah menjaga kehormatan, mengapa Al-Quran lebih banyak menyinggung permusuhan, hilangnya harta, lalai dari zikir, daripada kehormatan atau irdun itu sendiri? Coba jawab. Izin jawab, Ustaz, karena penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah menjelaskan itu semua hifdzul mal, hifdzul nas, seperti itu, Ustaz. Loh, Anda itu bukan jawaban. Nanti akan termaktub bedanya nanti. Ya, ini ada hubungannya. Daripada Anda menyebutkan hifdzul ird itu, ini bertentangan dengan kaidah Al-Quran yang lebih banyak menyinggung permusuhan, hilangnya harta, lalai dari zikir. Anda tidak mencantumkan data fakta. Ini tidak fokus ini. Tadi ketika kamu hilangnya muruah, sebabnya muruah sehingga menjadi apa namanya gila hormat, kemudian dia membunuh, itu tidak di atas normal, itu berkebalikan dengan dalil kadal fakru ayyakuna kufran, ya. Kekufuran itu akibat dari fakir, dia bisa kufur. Ini argumen kamu bisa terbantahkan banyak. Terus kemudian, satu, argumen kamu patah. Kedua, apakah kamu menemukan konsep hifdzul ird dari teks ayat, ya, yang ditafsirkan oleh Ibnu Asyur? Satu ya, pertanyaan nih. Atau ya, itu adalah konstruksi pendapat kamu sendiri. Saya membuka loh ya, ini di dalam tafsir Ibnu Asyur. Coba kamu buka kitabnya sekarang. Dalam redaksi ibarat yang mana Ibnu Asyur lebih meniatkan, ya, tentang hifdzul ird di dalam penafsiran Al-Baqarah 219, Al-Maidah 9091. Saya ini membuka tafsirnya. Ini nggak main-main, Mas, penelitian. Baik, Kita Ustaz. berpijak itu daripada data fakta yang ada, bukan asumsi dari penulis. Penulis belum bisa mengkonstruksi dalam skripsi ini, ya, mengkonstruksi atau mengasumsikan sendiri di luar daripada teks yang ada. Coba saya minta baca tafsirnya. Saya membuka ini tafsirnya. Jadi, Anda bawa nggak kitabnya? izin Ustaz, tidak. Anda mau
berperang tapi tidak membawa senjata ini? Bagaimana Anda mempertahankan argumentasinya? Jadi Pak Mahmud, saya eh, penulis belum bisa jawab pertanyaan saya. Apakah dia mengasumsikan sendiri ataukah memang hifdzul ird itu di dalam tafsir Ibnu Asyur itu betul-betul nampak. Saya membaca tafsir Ibnu Asyur ini, saya ingin memvalidasi, ya, menunggu jawabannya seperti apa. Ini jangan Hmm. sampai ada miskonsepsi. Jadi memberikan informasi kepada publik nanti berdasarkan tabawa. Mana banyak, tak muncul setuju ini. Yang bisa mempertahankan juga itu skripsinya. Lebih dari 5 menit ini terdiam pimpinan sidang. Mana banyak, ini pertanyaan inti loh. Ini pertanyaan inti dari penelitian. Dari penelitian ini nggak gitu. Tidak arahnya. Sebenarnya terdapat
Kalau yang izin Ustadz, izin jawab dalam halaman 110 di dalam Quran Surah Al-Ma'idah itu sendiri sebagai kesimpulan bahwasanya kandungan hukum dalam Surah Al-Ma'idah meniscayakan sebuah paradigma bahwa doktrin Al-Quran bukanlah aturan harfiah yang membatasi hak asasi, melainkan sebuah benteng perisai kemanusiaan yang sangat antisipatif. Rentetan alasan pengharaman yang diungkap oleh wahyu ini bermuara pada satu hierarki pelindungan yang sangat krusial di era sekarang, yakni menjaga kewibawaan dan harga diri kemanusiaan. Hifdzul Ghair. Ketika adiksi digital perlahan menghempaskan kemandirian finansial, mendisrupsi stabilitas keluarga melalui ancaman cerai hingga menuntun pelakunya memiliki perampokan kriminal, maka secara bersamaan sang pejudi tengah melucuti pakaian kehormatan yang membungkus dirinya di tengah masyarakat. Maka dari itu, Quran Surah Al-Ma'idah ini hadir sebagai hukum yang membuktikan kepedulian sang pencipta dalam memproteksi eksistensi dan memanusiakan kembali manusia dari jerat deklarasi algoritma. Seperti itu, Ustaz. Itu Hmm. kamu mengutip ayat Al-Maidah ya di halaman 110. Tetapi di halaman 110 yang kamu baca itu referensinya bukan dari uh, At-Tahrir wa Tanwir. Ini gimana ya? Apakah perlu saya berikan ibaratnya? Oke, kalau gitu kita buka ibaratnya. Ya, kita buka ibaratnya. Surah Suratul Maidah al-ayah ya 90 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansum wal azlam. Oke. Ini di sini jelas ya, ya. Isti'nafu khitabin lil mu'minin, ya. Takfiyatan 'alal khitabil ladzi qablahu liyunzama madmunuhu. Fi silkil ladzi intidhama fihi madmunun fil khitabis sabiq, ya. Ini ini pembahasan ya, pembahasan tentang khomar wal maisir, ya, maisir di sini coba yang lebih menitik tekankan kepada hifdzul ird pada ibarat yang mana? Kata kuncinya mana ya? Hmm. Bahkan eh, At-Tahrir wa Tanwir ini menggunakan konsep munasabat, ya. Misalkan ada munasabat daripada ayat Al-Maidah 99 itu munasabatnya An-Nahl 67. Terus kemudian Al-An'am 87. Begitu juga munasabahnya Al-Baqarah 219. Ya, yang paling jelas lah yang munasabat dengan Al-Baqarah 219. Wadzalika yatadommanu nahyan ghairu jazim. Fataraka syurbar khamri
nasun kanu asadu taqwa. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayyana syafian. Ini ingat loh, apa di sini itu At-Tahrir wa Tanwir ini kitab kontemporer yang memerlukan kontekstualisasi untuk upaya pencegahan judi online dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kejujuran akademik, Pak Mahmud. Menyampaikan apa adanya daripada tinjauan tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kalau memang ada hifdzun nafasnya, hifdzuddinnya, ini banyak ini yang menggandung. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kan ada kerangka hifdzuddin, ada kerangka hifdzun nafas. Bukan berarti ini sama seperti penelitian yang lain, tidak dong. Ya, nanti Anda membedakannya dengan kajian yang lain. Silakan, mana lagi di dalam ibarat berikutnya. Hampir ya, hampir hampir saya tidak menemukan terkait ibarat yang menjelaskan pentingnya hifdzul irdun ya dari penjelasan judi ini. Ada mungkin, akan tetapi itu perlu dikontekstualisasikan daripada teks yang ada ini. Makanya ketika Anda memang mengungkapkan di dalam At-Tahrir wa Tanwir seperti itu, saya ingin memvalidasi apakah betul At-Tahrir wa Tanwir ya mengemukakan ya bahwasannya fokus utamanya itu dalam dalam maqasidus syariah ya itu adalah hifdzul irdinya. Ini ketemu sudah nih. Saya tidak perlu membuka Al-Baqarah 219 juga, di sini sudah ada munasabah. Kalau mau saya bukakan langsung, monggo. Ini Al-Baqarah 219. Ya, ini Al-Baqarah 219. Tuh, bahwasanya di sini jelas kok. Usul fiqh minal annal kulliyati tasyri'iyah wahiyya hafiduddin wan nafsi wal aqli wan nasabi wal mali wal irdi hiya mimma tafaqat alaihi syara'i. Wa hadzal qaul wa inna wa in kunna nusa'idu alaihi fa inna ma'nahu in di anna syara'a kullaha nadarat ila hifdhihi hatihi. Ini maksud saya perlu hati-hati ya. Tapi nggak tahu penulis mendalami secara mendalam atau tidak. Padahal cuma 3 ayat yang betul-betul ditulis gitu ya. Ini antum mengambil mengkonstruksi bahwasanya 3 ayat tentang judi, khomer judi ini ya, mengkonstruksi atas konstruksi pribadi, asumsi pribadi, atau memang ada di dalam ayat
penafsiran At-Tahrir wa Tanwir. Yuk, silakan. Ini mimbar akademik dan kebebasan akademik serta kejujuran akademik. Izin Ustadz, izin sedikit menjawab. Hmm, Bagaimana yang di dalam batasan masalah, saya membatasi 3 ayat ini Ustadz. Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Seperti itu Ustadz. Jauh. Ya, Hmm. Oh iya, kalau itu dari judulnya juga sudah kelihatan, dari pembatasan sudah saya kelihatan. Ini intinya fokus utamanya kamu meng- membahas maqasidi, ya, akan tetapi ya kamu lebih fokus utamanya adalah hifdzul ird, ya, terus di dalam 3 ayat tersebut. Nah, ini fokus yang menjadikan fokus utama hifdzul irdi di dalam 3 ayat tersebut, ya, di dalam 2 surat 3 ayat tersebut, itu atas asumsi pribadi atau ya ada tercantum di dalam At-Tahrir wa Tanwir. Tercantum Ustadz, sedikit izin menjawab karena Iya, di dalam halaman 108 itu di paragraf bawah menguraikan gagasan sikap taglid tahrim didirikan di atas fondasi rasionalitas hukum yang sangat solid yang dipresentasikan oleh 4 ilah alasan hukum mengapa perjudian ini wajib dibasmi. Keempat ilah ini adalah kemampuannya dalam menguras dan memiskinkan sirkulasi harta yang sehat, memicu letupan pertikaian serta permusuhan komunal, menghalangi nurani manusia dari poin apa itu? kepekaan. Poin apa? Halaman berapa? 108. Di Izin poin Ustaz, yang iya. mana? Cek kandungan makna dan prinsip hukum. Iya Ustaz. Yang mana? Pada redaksi yang mana? Eh, Tadi yang sebelumnya sebenarnya Ustaz, Ibaratnya yang yang mana? Bahasa Arabnya yang itu menunjukkan eh adanya sebuah pilar kehormatan. Irj. memicu letupan pertikaian serta permusuhan komunal Ustaz. Apa itu? Itu apa coba? Bahasa Arabnya apa yang mana? Loh, kamu kok saya mengungkapkan bahasa Arabnya, kamu ke sana kemari tidak jelas. Kalau di footnote-nya itu pada juz 7 halaman 27 Ustaz. Bahasa Izin. Arabnya yang itu kan kamu kan mengambil dari At-Tahrir wa Tanwir. Itu bahasa Arabnya apa? Kalau di bahasa Arabnya apa terus diartikan bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Arabnya, izin Ustaz, al-adawat wal bagdu. Gak Seperti itu jelas Ustaz. suaranya, yang keras. yang keras suaranya. Kalau bahasa Arabnya, al-adawat wal bagdu. Apa itu Ancaman artinya Pak permusuhan. Mahmud? Coba ya, artinya apa itu? Yang keras katanya. Adawat wal bagdu. Ada awal-awal banget. Terus artinya, Razan artinya ini apa? Ada awal banget. Kalau di Ibnu Ashur itu, eh,
mensignifikansi ancaman permusuhan. Seperti itu, Ustaz. Izin. Untuk di tafsir Arabnya yang mana? Di wilayah. Musuhnya. Ya. Saya menemukan al-adawata di dalam surah Al-Maidah ayat 14. Fa'aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ini Al-Maidah 14. Eksplisit ya. Ini yang hafid nih. 14. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati. Izin Ustaz, di halaman 107, paragraf kedua dalam perspektif teori Maqasid Ibnu Asyur, term ancaman pemusuhan al-adawat wal baghdha ini sangat bertentangan secara diametral dengan pilar al-musawwa, kesetaraan dan visi tertinggi syariat, yakni as-shalah al-jama'i, harmoni tatanan sosial Ini masyarakat. antum menyebutkan term di dalam sebuah proses peng sebuah proses penafsiran itu juga tidak sesuai dengan kaidah term itu, istilah term masuk di dalam sebuah penafsiran. Ini dilihat dari mana antum ini begini? Kayaknya di At-Tahrir wa Tanwir polanya tidak seperti itu. Semakin antum berkelak-kelok, maka semakin kita akan eh, memperdalam itu semua. Tadi kita sudah dibuktikan bagaimana penafsiran Ibnu Asyur, ya. Tadi kan sudah ditanyakan sama Pak Mahmud, apa itu pengertian tahlili, ijmali, mukoron. Al-adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati itu artinya permusuhan dan kebencian. Ini mana? Persoalan irdunnya di mana? Ya, irdun itu penghormatan, itu permusuhan itu nantinya lebih kepada di dalam eh, maqasidus syariah itu adalah hifdzun nafas, ya. Ya, perlu pemahaman yang lebih dalam lah. Gitu, Ustaz.
Sekali lagi yang kita tekankan adalah kejujuran di dalam mimbar akademik ya. Kalau misalkan bisa membuktikan itu, silakan dibuktikan. Begitu Pak Mahmud, saya langsung menuju ke jantungnya. Ini pertanyaan saya tidak banyak, tapi ke jantungnya banget. Tapi eh, saya kira struktur bangunan yang dibangun dalam judul, terus kemudian latar belakang, metodologi, teori, ya, sampai kepada implementasi penafsiran, bahkan cenderung ya, ada kecenderungan tidak berkesesuaian dengan ibarat narasi yang ada di dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, sehingga mengkonstruksi, mengasumsikan eh, apa terhadap sesuatu ibarat, ya, ini kontras dengan apa budaya mimbar akademik kita. Baik, sudah cukup, Ustaz. Oh, masih ada tambahan lagi, Ustaz, sebelum ditutup? Ya, cukup ya, karena sudah tidak bisa bergerak. Iya, karena sudah nggak bisa jawab. Iya, Oke, tidak, tidak bergerak dan bulat eh, daripada. sudah bisa. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji pertama yang ini Dr. Wijaya dari semua masukan perbaikan, ya, bahkan sebenarnya sudah butuh perombakan sebenarnya. Ya, butuh perombakan karena ternyata apa yang ingin dicapai sama Fajar itu nggak sesuai. Jadi ini butuh perombakan. Untuk kesimpulan dari hasil ujian ini nanti akan disampaikan sebagaimana biasa dengan surat keterangan hasil sidang. Tapi nanti untuk semua perbaikan silahkan dengarkan rekaman yang sudah disediakan sama panitia. Kita cukupkan sidang pada pagi hari ini. Saudara Faza tadi sudah disampaikan begitu banyak kebaikan sehingga harus segera melakukan perbaikan. Mengingat deadline-nya sudah sangat dekat. Bulan ini adalah bulan terakhir harus merampungkan akademik. Jadi tidak ada waktu leha-leha lagi buat gelombang ketiga ini. Setelah sidang harus segera menyelesaikan revisi. Nah, kita cukupkan sidang pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah, asyhadu asyhadu an la ilaha an la ilaha illa anta illa astaghfiruka anta, wa wa atubu ilaik. Baik, kita pokok di Zoom dulu ya. Udah keluar belum? Pajak screenshot dari laptop. baik, Ustaz. Izin foto Ustaz ya. Satu, dua, tiga. Sudah di blok semua. Oke, Ustaz. baik, kita cukupkan
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap. Silakan siap. Jadi Pak Ustadz, nanti sidang keduanya jam 14 berarti. Baik, insya Allah. Semoga Ini Google Meet. antum masih jadi host ya, tinggal Iya, saya keluar dulu nggak apa-apa, antum masih jadi host, iya. tinggal di sub. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ini perbaiki. Itu nggak boleh fokus ke situ itu intinya. Karena apa yang kamu bilang itu ternyata nggak ada di dalam. Ya, coba kamu perhatikan. Nih,